Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih sama-sama bisa berkumpul meramaikan, menghidupkan, mensejahterakan masjid kita, Masjid An-Nas ini yang kita cintai dan kita banggakan. Dan tidak lupa juga kita ucapkan puji syukur kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita, telah memberikan petunjuk jalan kepada kita untuk ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita menjadi golongan orang-orang yang dicintai dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan kita sama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah. Baik, kepada kesempatan ini saya akan kita bersharing sama-sama dalam acara pagi ini tentang sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu merupakan kalimat yang menyatakan bahwa kita itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Karena Allah juga menjanjikan bahwa kalau engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat itu sendiri. Sekarang kita introspeksi kepada diri kita. Apakah kita sudah bersyukur selama ini terhadap Allah? Ya. Kita selalu akan bersyukur. Kita mendapatkan istri, mendapatkan anak, bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa memegang, bisa menikmati yang telah diberikan Allah itu banyak sekali. Baru bisa melihat saja kita sungguh-sungguh sangat bersyukur. Sekarang, zaman sekarang nih Pak, ada teknologi canggih, foto. Allah tuh udah punya dari dulu tuh teknologi canggih foto itu. Apa? Mata. Mata itu seperti foto. Ada cahaya, dia akan melihat, bisa memotret. Tidak ada cahaya, gelap. Sama dengan mata kita. Coba kita matikan lampu, gelap semua dan tidak bisa melihat. Itu teknologinya Allah tuh. Kembali ke Pak Tok bilang, manajemen Allah. Seperti itu. Ya. Manajemen Allah. Allah tuh sudah katanya komputer yang secanggih apapun bisa menembus ke dunia, bisa menembus alam surya alam ini. Allah sudah menciptakan itu, teknologi komputer yang sangat canggih, yaitu apa? Otak kita. Otak itu melebihi komputer. Komputer aja yang bikin manusia, yang manusia itu punya otak. Nah, jadi tidak ada kata yang tidak sempurna dari Allah. Semuanya sempurna. Contoh satu lagi, hidung. Kenapa hidung ditaruh di tengah-tengah di sini, Pak? Coba. Mungkin Pak Tau bisa tahu jawabnya, Pak. Kakak saya. Mungkin kenapa Allah tuh naruh hidung di tengah-tengah ini? Dan lubangnya ke bawah. Allah itu sangat tahu role modelnya bagaimana dengan manusia harus saya ciptakan supaya sempurna. Contoh, hidung ditaruh di tengahnya. Coba kalau hidungnya taruh di sini, di jidat, dan ngadepnya ke atas lubangnya, air semua yang masuk. Ya, orang tuh nungging semua kalau hujan itu, pasti takut apa? Hidungnya masukkan air. Itu salah satu yang harus kita
syukuri terhadap nikmatnya Allah. Ya. Sehingga kita harus bisa, hari ini kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Banyak yang kita perlu syukuri, perlu kita terima kasih kepada Allah, sehingga apa yang kita rasakan pada hari ini, ya, pada hari ini kita rasakan betapa nikmat dan indahnya kehidupan kita ini. Jadi mari kita bermusahabah diri kita pada pagi ini. Berpikir kemarin kita telah berbuat apa. Oh, kemarin kita sudah berbuat salah satu kebajikan, memberikan sedekah, memberikan ini. Kita ingat tuh kemarin, oh kita sudah memberikan ini. Hari ini kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Oh, kemarin memberi kepada tukang beca. Oh, ini hari ini ada hari Jumat. Kalau Pak Tok bilang hari-hari tertentu yang kita lebih baik memberikan sedekah maupun kebajikan di situ sendiri. Ini hari Jumat. Mudah-mudahan aja kita ada yang tergerak nih hatinya untuk Jumat barokah. Jumat barokah. Memberikan sedikit rezeki kita, memberikan makanan kepada tamu-tamu Allah, ya, tamu-tamu Allah yang melaksanakan sholat maupun yang ada di sekitar masjid kita ini. Jadi Jumat barokah itu bukan kita sedekah begini saja, bukan semata-mata, bukan itu. Jumat barokah adalah memberikan hidangan kepada tamunya Allah di saat melaksanakan sholat Jumat. Itu. Sehingga orang sekarang ini, kalau mungkin kita kalau yang pernah pergi haji itu, hari Jumat itu tempatnya orang-orang kaya tuh bersedekah. Ayo Pak, ini Pak, ini Pak. Dibagi itu. Kadang-kadang kita lagi jalan, haji dilempar. Di sana tuh banyak begitu. Kalau orang-orang kaya di sana, hari Jumat lah hari yang baik untuk memberikan sedekah itu sendiri. Apalagi setelah sholat Jumat, memberikan hidangan kepada tamu-tamu Allah di dalam setelah melaksanakan tugas, ya, melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Karena kita tahu masjid adalah rumahnya Allah. Makanya ada muadzin, hayyalal sholat, hayyalal falah. Itu nanya, ayo sholat, ayo kita cari pahala. Ini rumahnya Allah. Makanya kalau orang yang ngasih Jumat barokah, insya Allah rezekinya akan bertambah, insya Allah. Dan saya yakin pasti kalau ikhlas dan tidak mempunyai rasa yang lain, memberikan hidangan pada Jumat barokah itu merupakan kegiatan yang sangat mulia. Nah, berkaitan dengan itu juga tadi kembali saya bilang muhasabah dalam satu hari, terutama kita habis bangun tidur, ya Allah, ya kita kemarin berbuat apa, kita hitung-hitung, kita lihat-lihat lagi, kita ingat-ingat lagi. Nah, setelah kita mengingat-ingat kembali perbuatan apa pada hari kemarin yang kita lakukan, kita berusaha agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, makanya ya tadi Pak Ruli sama saya, ayo Pak Tang, kita isi saja kegiatan ini, jangan sampai kosong. Kita juga nunggu sholat subuh ya, yang pahalanya pergi haji dan umroh full sempurna. Sehingga kita merasa sayang kalau kita kemarin sudah sholat subuh, sekarang dari habis sholat subuh kita pulang. Apalagi saudara saya, Pak Ato, Pak Ruli, saya lihat rumahnya kan jauh tuh.
Di sana tuh dekat lapangan basket, lapangan sana. Jalan ke sini, terus sampai sini, habis sholat subuh, pulang lagi. Sayang, sangat-sangat sayang. Sehingga tadi, marilah kita patok, kita isi lah, Pak Ruli, kita isi lah, supaya ini kita jangan sampai ada kekosongan di dalam kegiatan kita yang biasa rutin kita lakukan. Setelah kita tadi muhasabah terhadap kegiatan kita yang kemarin, marilah kita lakukan kegiatan hari ini lebih baik daripada kemarin. Yang jelas ada satu poin yang sangat baik hari ini. Hari ini kita laksanakan sholat Jumat. Poin-poin besar itu Pak Ato bilang ini poin yang 1 mingguan katanya. Ya kan Pak ya, ini poin 1 mingguan nih. Jangan kita lewatkan, jangan kita lalaikan, jangan kita sepelekan, jangan kita nggak apa-apalah nanti kalau nggak sholat Jumat diganti aja dengan sholat biasa, sholat zuhur. Jangan sekali-kali kita berniat untuk seperti itu, kecuali ada uzur yang tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Tapi kan Allah juga kalau tinggalkan pekerjaanmu setelah kamu mendengar azan, apalagi sholat Jumat yang pahalanya mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak usah bikin pahala atau gimana, yang penting Allah lah yang cuman di hati kita selalu ikhlas di dalam melaksanakan kegiatan sholat. Kita bersyukur, selalu bersyukur terhadap itu. Ya, jadi semua yang kita nikmati di dunia ini kita syukuri, kita alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, karena apa? Ada orang yang baru sakit, tangannya kesleo. Aduh, tangan gue kesleo nih. Kapan lu kesleo? Kemarin. Kenapa? Jatuh. Alhamdulillah. Baru 1 hari. Tapi nikmat yang Allah berikan selama ini kan gak sakit. Itulah kita syukuri. Karena kita merasa bersyukur di situ. Ini mau sakit. Seperti kisah Nabi siapa yang suka sakit terus? Nabi Ayub. Dicoba anaknya meninggal. Alhamdulillah. Ada orang kafir bilang, kenapa Ayub? Kamu kok alhamdulillah anak kamu meninggal? Alhamdulillah saya pernah punya anak. Akhirnya setan tuh udah gak bisa lagi goda itu. Alhamdulillah. Dicoba lagi, istrinya pergi. Alhamdulillah saya masih dulu pernah punya istri. Wah, anak pergi, istri pergi, apalagi yang gue mau coba nih? Hartanya diambil sama Allah, Nabi Ayub. Akhirnya miskinnya Nabi Ayub. Tapi didatengin lagi lah sama setan dan sama orang kafir itu. Ya Ayub, anak kamu, istri kamu, sekarang harta kamu diambil oleh Allah. Dia bilang itu. Alhamdulillah, saya dulu pernah jadi orang kaya. Masih terus alhamdulillah. Udah, wah nih setan udah gak bisa goda lagi, bagaimana nih dia. Akhirnya apa? Digodalah dengan penyakit Nabi Ayub. Yang penyakitnya itu sampai tidak disenangi oleh lingkungan dia. Datang lagi nih setan. Hai Ayub, mana Tuhanmu? Harta kamu hilang, istri kamu hilang, anak kamu hilang. Sekarang kamu punya penyakit yang sangat-sangat dibenci oleh masyarakat. Apa jawaban Nabi Ayub? Saya sakit ini baru 4 tahun. Maaf kalau saya salah, baru berapa tahun. Tetapi saya bersyukur, dulu saya pernah sehat. Sekian puluh tahun saya sehat. Ini baru segini saja, kok saya harus mengingkari daripada Allah. Akhirnya Nabi Ayub, karena di lingkungan desa itu dia mempunyai penyakit yang
tidak disukai oleh lingkungan, akhirnya dia pergi ke padang pasir. Sehingga di sana dia, Allah memberikan petunjuk kepada beliau, mandilah kau di ladang itu, di tempat itu. Dengan atas izin Allah, sekian tahun dia ada di padang pasir itu, mendapatkan air itu, akhirnya Allah memberikan kesembuhan dan mengembalikan seluruh hartanya. Seperti itu. Ya, itulah contoh keteguhan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita dapat masalah kecil, udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Nanti juga Allah akan memberikan petunjuk buat kita. Ya, seperti ya banyak permasalahan-permasalahan. Aduh, saya kena masalah ini nih, takutnya begini. Nggak usah takut, apalagi penyakit. Ya, saya kena kanker, divonis sama dokter. Pak Tatang ini kena kanker usus, harus segera dipotong, ya, harus segera dioperasi. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana gundah, nggak. Saya tanya sama istri saya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu, anak-anak saya, kenapa kamu nangis? Bapak kena kanker, Pak. Terus Bapak harus dioperasi. Terus ya dokter sudah siap. Terus apalagi? Kapan mau dioperasinya Bapak? Hayu Bapak, kita semuanya takut Bapak nanti terjadi apa-apa. Hei, saya bilang, kita punya Allah. Belum tentu Bapak sekarang mau dioperasi, nanti malam kalian dipanggil Allah. Umur itu yang punya Allah, bukan punya kita. Itu waktu saya terjadi sakit saya bersyukur dan selalu bersyukur, sehingga apa yang terjadi kepada saya insya Allah sudah ya diberikan, sudah sama kayak saudara saya nih, udah cukup makan asam garamnya kehidupan ya, sehingga kita tuh saat ini udah bukan lagi membutuhkan rumah yang besar, tidak. Yang saya rasakan cukup satu kamar untuk tidur dan bisa beribadah. Nggak ada tuh punya niatan begini, udah enggak. Hanya itu saja. Karena umur saya sudah berapa ya? 36 apa ya? Kalau kakak saya udah 70-an, 60, 72. Saya baru 36, Pak. 36 plus itu saya. Jadi udah, kalau mungkin seperti saya, kakak saya, ini sebetulnya sudah tidak membutuhkan tidak membutuhkan tempat yang besar, tidak membutuhkan kehidupan yang hura-hura, udah nggak butuhkan. Yang kita butuhkan hanya tadi tempat yang kecil, tetapi kita bisa beribadah di situ, sehingga ya maaf kata aja lah. Kadang-kadang juga istri, Pak ayo dong Pak, ya kan, mau jalan-jalan, mau apa. Tapi kita udah bosan tuh, udah males, gitu begitu. Jadi itulah kehidupan kita, marilah kita isi dengan amal ibadah. Apalagi umur kita tidak tahu. Umur kita tidak tahu kapan kita dipanggil sama Allah. Cuma tadi, kalau kita habis sholat, mintalah kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga katanya, karena saya belum pernah merasakan, katanya kalau kita meninggal dalam husnul khotimah, itu insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Pak ya kan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kita menjaga kehidupan ini betul-betul, jangan sampai
dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, terutama bagi diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita. Seperti Pak Ustadz Ruli bilang bahwa ciptakanlah hubungan baik terhadap tetangga. Ya, Ruli pernah bilang tetangga. Tetangga itu memang saudara kita paling dekat. Tetangga tuh. Bersyukurlah kalau kita hidup punya tetangga. Bersyukur. Karena apa? Kalau kita hidup di hutan, nggak punya tetangga, kalau kita sakit siapa yang membantu kita? Siapa yang menolong kita? Walaupun kakak kita, saudara kita, sepertinya ya, apa kata, pejabat lah. Tetangga kita ini tukang beca, tetangga kita ini tukang bubur. Yang pertama kali menolong kita adalah ini, tetangga kiri kanan kita. Tidak ada saudara yang pejabat-pejabat macam-macam. Tidak ada. Yang nolong pertama itu pasti kiri kanan kita, tetangga-tetangga kita. Maka tetangga adalah saudara yang paling dekat dalam kehidupan kita. Kalau kita menutup persahabatan dengan tetangga cuek terhadap kita, acuh terhadap kita, insya Allah kalau kita susah juga dia nggak mau datang ke rumah kita. Nggak akan mau tuh. Lu aja sombong sama gue, lu rasain aja sendiri. Kalau kita sombong terhadap tetangga. Ya. Jadi marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang berkaitan dengan syukur itu, bersyukur itu ada 3 manfaat mensyukuri nikmat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur atas segala nikmatnya. Itu banyak tuh kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Namun, ini ada. Kebanyakan insan cenderung lalai dari perintah tersebut. Lalai itu. Wah, gua nih kan bisa kaya begini kan hasil jerih payah gua. Istilah berusaha, potang-panting, dia lupa akan nikmat Allah. Karena kita segala seperti yang kemarin diucapkan bahwa Pak Ustadz Tuli juga bilang, perbuatan itu ada 2, yang diridhoi Allah dan tidak diridhoi Allah, dimurkai oleh Allah, seperti itu. Ya, sehingga di sini ada sering itu manusia itu lalai, ya, lalai terhadap apa yang diberikan oleh kenikmatan itu adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah 243 di situ. Banyak tuh Allah, banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia tidak bersyukur. Ya seperti ya tangga ini ya, seperti orang yang selalu ghibah, orang yang selalu berbuat zina, orang yang mabuk-mabukan, orang yang berjudi. Tadi itu perbuatan yang dimurkai Allah banyak dikit. Itu karena apa? Karena dia lalai akan segala nikmat yang diberikan Allah. Ya. Manusia kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah 243. Padahal adanya banyak sekali keutamaan bersyukur bagi umat Islam, yaitu antara lain sebagai berikut. Nikmat bertambah dan ketika mengingat Allah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat.
Kalau kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, ya, Allah akan memberikan, menambah kenikmatan itu sendiri. Tetapi kalau kita mengkufuri segala nikmat Allah, ingat, nikmat Allah akan berikan azab yang sangat berat. Sehingga kita yang sudah diberikan kenikmatan itu bisa berjalan dari rumah ke masjid yang bahagia, yang diridhoi Allah ini, ya, kita bersyukur. Sehingga langkah, niat dan kita ini akan ditambah oleh Allah lagi kenikmatannya. Seperti itu. Kedua, ketenangan hidup. Ya, berkaitan dengan bersyukur itu ada satu lah, ketenangan hidup. Salah satu manfaat gemar bersyukur ialah meraih ketenangan batin. Kita bersyukur nih, batin kita insya Allah tenang. Istri kita pulang capek-capek, pas mau makan cuma ada air doang nih, ada air di gelas doang di meja, udah gitu ditutupin pakai lagi tudung saji itu bini itu, ya kan? Pas kita udah lapar, cuma ada airnya doang, ada air putih doang kan, bukan teh manis atau air putih, dibuka, ya Allah, hanya air putih. Tapi kita bersyukur masih ada air putih diminum. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum dengan ketulusan dan syukurnya kita karena kita masih menemukan air putih yang ada di meja. Sehingga kita tetap merasakan jiwa kita tuh adem, tenang, tidak suudon sama bini. Bini malas nih, nggak mau masak lah gini-gini. Suudon udah. Padahal bininya apa? Bininya itu lagi nyuci, nggak sempet masak, gitu. Waktunya yang panjang, ngurus anak, ngurus ini, ngurus ini. Jadi dia, namanya bini kita kan manusia, suka lupa juga. Perasaan dia sudah masak nasi, nanti dah kalau laki gue pulang, gue ceplokin telur deh, pakai ini. Dia sudah masak nasi, cuman dia lupa mau nyeplok telur, suaminya keburu pulang. Cuman ada suaminya terima air putih. Ya alhamdulillah tuh. Kita bersyukur jadi adem terus. Nggak pernah kita susah hidupnya. Seperti pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad juga kan. Dia pulang habis berdakwah, di rumah tidak ada makanan apa-apa. Dia apa? Dia kencangkan tali ininya, perutnya. Supaya laparnya itu berkurang karena diikat. Kadang-kadang sama dia diganjel pakai batu. Sama Rasulullah tuh. Kadang-kadang juga pas dilihat cuma ada satu korma di atas mejanya, dia makan juga satu korma. Tidak ada mencela istrinya. Nggak ada tuh. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang lu males lu, ketemu bini aja bilang, lu males lu, gaji gua lu semua, lu males nggak mau masak gitu. Apalagi kadang-kadang bininya yang timbul satu perdebatan dalam rumah tangga, udah gampang pesan aja Grab. Iya kan, perjalanan Grab itu kan punya waktu, bisa setengah jam, perut sudah lapar. Tapi kita, kalau kita tidak bersyukur dan kita beriman kepada Allah, dengan Pak Atok bilang role modelnya Nabi Muhammad, kita selalu akan aman, kita tenang, kita ikhlas gitu lah ya. Jadi kita di situ banyak, dengan bersyukur kita merasa tenang. Ya, seperti sekarang nih, maaf, yang punya gaji 13, ya kan? Yang punya gaji 13 kan, pemerintah kapan sih mau ngasih gua gitu, ya kan? Kapan sih ini mau keluar Pak kakakku ya, gaji 13 ini. Kalau orang tuh maunya buru-buru aja, ya kan? Sedangkan itu kan harus ada hitungannya, kapan bisa ini cairnya, kapan bisa. Tapi kalau kita nggak tenang, ya, kita itu selalu, ya, nggak ada tenangnya. Kapan nih, terasa lama. Coba kalau yang tenang, kayak abangku ini, tenang aja, tenang dia. Mau keluar, syukur, nggak keluar, kebangetan, kan gitu. Iya kan? Awas lu. nggak turun, aduh, awas lo gitu. Jadi kayak tadi, karena
ketenangan itu, dengan bersyukur kita merasa hidup itu tenang. Meraih dengan ketenangan ya, salah satu manfaat gemar bersyukur ialah meraih ketenangan batin. Batin kita tenang ya. Orang punya utang sama kita, ditagih, tagih lagi, sok, tagih lagi, belum gajian, kamu tagih lagi, nih proyek belum gul. Nah, kan seperti gitu ya. Tapi kalau kita tidak tenang, itu kan di hati ini sakit. Wah, lo dulu waktu mau pinjam lo bayain gua kayak begini, kayak begitu, tapi udah waktunya dibayar lo brengsek, lo tarsok aja. Itu kalau yang batinnya tidak tenang ya akan merasa gundah. Tapi kalau batinnya yang tenang, kita tagih sampai 3 kali, kita sifatnya hanya mengingatkan dia bahwa dia punya sangkutan dengan kita. Karena apa? Di saat kalau dia umur pendek, kita belum memberikan informasi kepada dia bahwa dia punya sangkutan dengan kita yang dosa. Karena kita tidak mengingatkan orang yang bersangkutan dengan kita. Gitu ya. Jadi kalau orang yang hidupnya tenang pasti akan berpikir, oh kita tagih 2-3 kali, tapi dia belum ngasih juga. Oh mungkin belum ada duitnya kali, sabar aja lah kita tunggunya. Seperti kayak gitu. Ketenangan batin membuat kita hidup tenang. Dengan meningkatkan intensitas rasa syukur, hati akan terbebas dari penyakit-penyakit. Tuh tadi Pak Ato bilang, ya, setan jin itu banyak jalannya, ya kan Pak Ato, untuk masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya tadi hati kita tuh. Dia bilang di hati dia, jin masuk dalam hati kita. Udah Pak Ato, sikat aja tuh orang, ngapain sih tuh, ya kan? Jin tuh akan masuk di situ. Udah cuma itu orang brengsek dari orang dulu begitu, kesana sini ya digoyak balik, ya di caption terus, ya. Jadi wasfisu fi sudurinas mina jinnati wanas. Iya, jin itu ya, tadi Pato ini anak buahnya Pato nih. Ya, makanya saya bilang waktu dia ngasih ceramah saya kecewa tuh, saya bilang pertanyaan saya udah bawa terdakwanya jin di luar. Lain ceritanya. Wah, saya bilang sama Kaparuli, saya mau tanya di terminal, taunya masih di halte, masih belum sampai juga pertanyaan saya. Itu akhirnya terdakwa, ya udah pergi lu sana loh. Ya, seperti kayak gitu. Ya, jadi terbebas dari penyakit-penyakit hati kita. Penyakitnya penyakit dengki dan iri seperti itu. Ya. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika ia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh, yaitu hati tadi. Segini tuh. Karena apa? Antara otak dan hati itu ada connecting. Ya. Otak bilang, ayo kita nyabu deh bareng-bareng nih, kita nih mumpung ini lagi happy nih, otak. Tapi kalau hati bilang, jangan, itu menzolimi diri lu, nggak usah deh, lu pulang aja mendingan, ya kan? Isinilah letaknya jin, setan, dajjal dan lain-lainnya bermain tuh, ya, hati. Di situ antara otak dan hati ya tidak sinkron. Tapi kalau kita tadi kembali ke hati yang baik, maka kita terbebas daripada godaan itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi jika ia rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Itulah hati dari hadis Bukhari dan Muslim.
seperti itu. Dan tadi yang ketiga, meraih surga. Tadi itu ya. Bersyukur itu meraih surga. Orang pertama yang akan dipanggil masuk surga adalah yang senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah. Puji syukur kita datang ke masjid, puji syukur kita kepada Allah, ya Allah masih diberikan kesempatan kita untuk bersujud kepada Allah, ya bertafakur kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa dan kehilapan kita ini diampuni oleh Allah. Seperti itu. Kita jangan takabur lah. Kita ini semua punya dosa. Karena apa? Kita menjalani fase kehidupan, fase anak-anak, fase dalam rahim, fase dalam anak-anak, fase remaja, fase bujangan, fase udah nikah, fase udah kehidupan seperti ini. Ada fasenya tuh. Tidak mungkin di dalam fase-fase itu kita tidak melakukan dosa. Insya Allah, dan saya yakin kalau menurut saya pernah melakukan dosa. Nah, di saat inilah kita sudah mengetahui kita punya dosa, kita segeralah kita bertobat. Karena Pak Ustadz Ruli bilang, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha memberi taubat. Kecuali kepada orang, kita harus ketemu orangnya dan kita minta maaf. Kalau sama Allah udah berapa karung lu punya dosa, lu taubat nasuhah, gua kasih ampun lu dosa lu. Kecuali sirik. Ya, Pak Ustadz Ruli ya. Begitu. Kalau lu syirik udah deh, lu bukan golongan gue lah. Lu cari lu sono setan lu, gitu. Makanya hati-hati karena syirik itu banyak yang bukan Pak, banyak yang kita membawa ke jalan syirik itu sendiri. Ya. Contoh, gua nih gara-gara batu ini nih, ada isinya nih. Orang itu nggak berani tuh sama gua. Batu yang di sini sama dia. Itu udah syirik tuh. Betul nggak Pak? Iya. Tapi juga ada syirik yang kita bukan syirik ya, nggak tahu ini tanda kutip lah. Ini joke-nya saya. Ada juga Pak. Kita syirik nih. Padahal kita punya Allah. Kita pergi ke Blok M. Jalan. Tahu-tahu pas di tengah jalan, gua nggak punya duit nih. Aduh, duit gua ketinggalan. Maaf itu kalau saya salah. Ya. Aduh. Gue bagaimana nih? Dia tidak percaya kita punya Allah. Syirik kecil kalau mungkin. Kalau itu kali ya. Kalau syirik mungkin ada kecil-kecilnya gitu. Karena apa? Duit juga salah satu merupakan suatu, kita nih pergi kemana-mana harus punya duit. Kita lupa kita ada Allah. Ya. Jadi apalagi kan kata bilang, kalau gambar orang tuh nggak boleh dibawa kemana-mana kan, nggak boleh kita simpan dan kita puja-puja gitu kan. Tetapi di dalam duit itu ada gambar manusia, gambar orang. Kemana itu larinya Pak Ustadz? Di dalam, aduh untung gue punya duit nih. Gitu. Ya itu Allah alam lah Pak Ustadz nanti yang menerangkan panjang lebar masalah itu. Ya, jadi kita kembali lagi, kita tuh jadi bersyukur itu kita lahirah surganya Allah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, ya, sehingga kita menjadi golongan-golongan umat Nabi Muhammad yang selalu bersyukur kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang yang kita terima. Seperti itu. Seperti kayak Pak Ruli bilang, alhamdulillah beliau keluarganya diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola salon bayi, sanggar wedding. Memang kalau konotasi salon itu karena salon plus atau saya takutnya seperti itu kan. Tapi sanggar wedding itu merupakan itu alhamdulillah Pak Ruli sudah diberikan petunjuk oleh Allah, jangan pakai salon deh lo, ya, pakai sanggar wedding.
Dari Paruli ke sini Sanggar Wedding. Ke sono dikit Salon Yanto. Nah, iya kan? Iya kan? Itu. Jadi alhamdulillah Pak Ruli diberikan amanah dari Allah untuk mengelola Sanggar Wedding itu. Mudah-mudahan kita doakan menjadi barokah buat Pak Ustadz Ruli dan menjadi barokah untuk keluarga semua. Kita sebagai sahabat, sebagai saudara, wajib hukumnya memberikan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Karena tadi kita bersyukur kalau keluarga, kalau teman, sahabat, keluarga kita itu mampu, kita harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Pasti beliau tidak akan minta bantuan kepada kita secara ekonomi loh ya, begitu. Dan kalau kita lihat ada saudara kita, jangan kita jadi sudon, lo gitu-gitulah, udah macam-macam. Nama sudon. Ya tadi kita tidak bersyukur kepada Allah. Punya tetangga tadi yang kita harus hormati, ya kita memang harus hormati tetangga kita. Tapi ya nggak tahu nanti Pak Ruli bisa menjelaskan lagi berkaitan dengan tetangga ini. Karena apa? Kan Nabi juga Rasulullah juga berkata ya, kalau Anda masak sampai tercium baunya oleh tetangga, tetangga itu bagi, ya kan? Bagi itu tetangga tuh supaya dia juga merasakan. Yang jadi questionnya, pertanyaannya, bagaimana kalau tukang nasi padang tetangga kita? Apa tiap hari kita dibagi? Kan seperti itu. Nah itu kan perlu dikaji lah gitu loh. Ya jadi kalau menurut saya, ya kalau kita kembali lagi, kalau menurut saya bahwa kita membagi tetangga itu wajib. Walaupun tukang nasi padang, ya setidak-tidaknya kalau dia karena usaha berbagi, paling tidak seminggu sekali, ini Bu nyicipin ini Bu ya, nah itu. Sehingga tidak membuat pembicaraan si tetangga itu sendiri. Aku bilang, wah tuh tetangga lu pelit lu gini. Kalau tetangga kiri kanan sudah pernah merasakan dibagi oleh kiri kanan, dia tidak akan ngomong, oh enggak kok, dia baik kok, gue sering dibagi. Padahal seminggu sekali tapi dia bilang sering dibagi. Itulah manfaatnya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat kita sharing lah berkaitan dengan kita bersyukur kepada Allah. Apa-apa yang kita lakukan, kita buat, kita rasakan, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekali lagi sebelum saya tutup, bahwa jangan lupa kita bersyukur juga selain kepada Allah, kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Karena apa? Dengan adanya kita bisa ada di sini karena kedua orang tua kita. Bersyukur, sayangilah, hormatilah, berilah dia kebahagiaan dunia ini maupun akhirat maupun nanti. Jangan mendustakan kenikmatan Allah, dan kenikmatan itu yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Jangan kita dustakan. Karena itulah ya nikmat-nikmat Allah yang kita perlu syukuri. Dan terakhir kali, jangan kita menzolimi orang tua kita dan diri kita. Banyak tuh sekarang anak-anak sekarang, gue malas ngurusin orang tua, ditaruh di panti asuhan. Padahal dia orang mampu, dia orang kaya. Padahal dia lupa dan tidak tahu dan dia tidak bersyukur bahwa mengurusi orang tua, apalagi ibu, adalah pintu surga dari Allah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua kita. Bahagiakanlah orang tua kita. Janganlah menghardik orang tua kita, apalagi ibu. Kalimat aja udah tidak boleh sama Allah.
sayangilah orang tua kita. Kalau kita mau melihat bagaimana Allah ketawa, gampang. Bahagiakanlah ibumu dan sampai dia tertawa. Itu Anda akan melihat Allah itu tertawa. Ya, kembali lagi saya ingatkan kepada hadirin sekalian bahwa bahagiakanlah orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah dari saya, yang benar itu milik Allah. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin dikit ya. Ya, sekalian ditutup nanti. Jadi memang syukur itu ya. Ya, Kita harus tahu dulu makna syukur ya, itu apa. iya, ya, Makna syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. ya, ya, Turunannya banyak nanti. ya, Ada perbuatan-perbuatan. ya, Ya sedekah itu kan termasuk. Tapi kita dulu, mindset kita dulu ini menggunakan nikmat untuk taat. ya, Artinya syukur maknanya. iya, Yang kedua, syukur itu mempunyai tingkatan yang tertinggi. ya, Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. ya, Apa tingkatan tertinggi dalam bersyukur? Sholat malam, ya, di mana Rasulullah sampai bengkak kakinya, ditanya, engkau sudah maksum, tapi kau masih melakukan gitu. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan sakuro. Apakah aku tidak pantas untuk bersyukur? ya, Tuh. Dengan sholat malam menjadi tingkatan paling tertinggi bersyukur. ya, Di saat manusia yang lain pada tidur, tidur, kita menggunakan kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. ya, Itu aja. Ya, jadi itulah makna syukur dan tingkatan syukur tertinggi. Semua ada contoh. ya, Itu kan banyak turunannya. ya, Rasa syukur kita karena ya, diberikan kelebihan rezeki. ya, Itu aja. Barangkali ada yang lain, monggo silahkan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi di luar begitu dengar sahabat saya, saudara saya bilang topik yang ucapan syukur, saya langsung buru-buru masuk Ya, karena dalam apa yang disampaikan tadi, ya saya mungkin sedikit saya simpulkan. ya, Nah, tadi ya sahabat saya sudah saya mengatakan bahwa kita harus saja bersyukur kembali. Apa itu syukur? Nikmat kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah. Karena bentuk syukur kita kepada Allah itu kan tidak selalu harus dalam bentuk sujud. ya. Bermacam-macam. Bentuk syukur kita tuh kita bisa sedekah, membantu saudara-saudara kita, itu salah satu bentuk syukur kita. Kemudian gimana dalam menghadapi kehidupan ini kelihatannya kita harus mulai tenang. Jadi saudara saya katakan harus tenang. Nah ketenangan ini ada dua. Pada saat kita memiliki kita tenang, tapi pada saat kita kekurangan belum tentu tenang. Gundah. Berubah. Pada itu juga tidak tenang dalam bentuk syukur. Artinya simpel sini menurut kita ada yang saya simpulkan adalah sini bagaimana kesempurnaan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau bilang kesempurnaan hakiki milik Allah. Allah yang punya. Nah sekarang apa sebenarnya kesempurnaannya? Karena dalam sempurna itu ada bersyukur, ada jiwa yang tenang, kita melaksanakan apa yang diberikan Allah itu semua untuk syukur kita. Nah sekarang kesempurnaan ini apa Pak? Yang punya hidup ini Allah. Nah kesempurnaannya kita saya maksud di sini. Kalau saya simpulkan sini mungkin kalau bisa beralat kalau saya salah. Sempurna sini kalau sudah saya simpulkan
bagaimana kita mengikhlaskan menjalani hidup ini. Karena yang punya hidup Allah, Pak. Iya. Senang kita jalani, masa susah kita tolak. Iya. Ya, jadi dalam bentuk kita dalam menghadapi kesulitan apapun, tenang. Nah, tenangnya saya itu, saya sujud, saya ke masjid. Itu yang buat saya tenang. Kalau bicara soal tadi Pak Tatang katakan kita punya utang, bla 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 bla, yang punya utang. Iya. Tapi di mana kita yang punya utang? Iya. Lebih beban, Pak. Iya. Tapi ketenangan ini harus kita miliki. Allah yang Maha Kuasa, Pak. Iya. Iya. Allah yang Maha Kuasa. Iya. Kita paluli sujud yang tertinggi bangun tengah malam itu. Kita sholat tengah malam. Nikmat. Iya. Iya. Jam 3 pagi kita mandi, Pak. Gampang enggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mandi. Kita sujud. Kita bikin. Kita zikir. Karena Pak Aluli katakan di ujung doa kita tuh kita ada merasa bersyukur pada Allah. Kita harus memuji, mengangkat berzikir pada Allah. Kita berupaya untuk selalu berdekat pada Allah. Nah, 3 ini harus kita pahami, kita jalani. Tapi ya memang kalau teori apa yang kita sampaikan kelihatannya indah, tapi berat kita jalani. Iya. Tapi kalau kita kembali ke kesempurnaan hidup yang saya simpulkan, karena saya belajar aja sampai satu titik, Pak. Hidup ini yang punya Allah. Iya. Betul. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Iya. Jadi saya bersyukur. Iya. Perjalanan hidup itu tidak selamanya mulus, Pak. Iya. Ya. Ada lurus, ada tanjak, ada belok, ada turun, Iya. ada batu, ada macam segala macam kita ketemu di situ. Iya. Nah, inilah salah satu yang harus kita bersyukur. Iya. Kalau mencoba, kalau hal kita senang terus, mungkin kita bisa lupa. Betul. Saya bersyukur dalam perjalanan hidup saya tidak pernah saya tahu, Pak. Iya. Tidak pernah saya tahu bahwa saya akan diberi Hidayah. anugerah oleh Allah masuk muslim. Yang tadinya, Pak, gelap. Iya. Gelap, Pak. Itu kalau saya bayangkan sekian bulan lalu, itu yang bikin saya tenang, Pak. Saya pernah bilang Pak Anto kalau mengambil jiwa saya siap. Setahun yang lalu, Pak, saya pernah mau pulang subuh tuh saya ngomong, saya siap kalau saya harus dipanggil, saya siap, Pak. Itu karena saya tenang. Iya. Jadi ketenangan itu tidak karena harus kita punya. Iya. Ketenangan itu saat kita tidak punya, justru itu ujian buat kita, Pak. Iya. Jadi saya simpulkan. Iya. Terima kasih saudara saya. Iya. Baik. Ini waktu masih sedikit lagi ya, boleh ya. Jadi saya tanggapi kesimpulan beliau bahwa setiap kegiatan kita, apalagi kegiatan baik, kita kan harus bersyukur tuh. Bagaimana untuk menutupnya itu, Pak? Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu setiap kegiatan kita, kita bisa berbuat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngasih 10.000, alhamdulillahirabbil alamin. Masukin ke canceling 5.000, alhamdulillah. Jadi setiap kegiatan kita yang baik, yang diridhoi Allah, kita selalu akan tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita untuk menutup kegundahan kita? Ada caranya, Pak. Ada. Gundah kita nih. Kita susah nih. Tadi Bapak bilang itu kita punya masalah gitu. Kita gampang, Pak. Bukan gampang sulit ya. Sedap-sedap enak gitu ya, Pak. Itu ya. Sedap-sedap asik deh. Kita selalu berzikir mengingat akan kebesaran Allah. Kita punya masalah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita diam mendengar ceramah itu, kita istighfar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terlalu begitu. Jadi hati kita tuh tenang walaupun kita gundah. Mungkin bapak, kakak saya dengan saya permasalahannya saya nggak tahu, Pak ya. Mungkin banyakkan saya daripada kakak saya.
Bagaimana saya mengatasinya? Ya itu satu-satunya, udahlah. Itu masa lalu, kita taubat nasuha kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah saya bermohon kepadamu untuk dosa-dosa saya dihapuskan. Bagaimana cara kita mohon? Tadi Pak Ruli bilang, sholat malam. Sholat malam juga masih gundah juga hati ini. Zikir kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Istighfar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai kalau kita juga mau tidur nggak bisa tidur malam, zikir terus, insya Allah bisa tidur. Zikir tuh, keutamaan zikir hebat. Sampai dulu ada kiai yang punya tasbih sampai 1000 kali. Kalau belum 1000 biji bulat, kalau belum 1000 habis dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia berzikir. Kalau berzikir masih kurang juga, Al-Fatihah dibanyakin. Insya Allah lah kita diberikan kenikmatan kepada kita. Baik, itu saja mungkin yang udah waktunya bisa sub juga. Yang apa pahalanya sub itu pergi haji sama umroh yang gitu ya, yang baik sekali. Mungkin itu dari saya. Tadi saya udah minta karena ada sambutan dari tambahan dari Pak Ruli. Mohon Pak Ruli ditutup dengan doa majelis, ya, karawatul majelis. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah, la ilaha illa anta, astagfirullah. Waalaikumsalam. Ada manfaatnya juga sampai subjek.